Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najma Sakiba Atfola dengan 3 digit NIM terakhir 017 dari Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas tentang inverter sine wave dari praktikum pengendali sistem pengendali elektrik. Nah, oke, lanjut ke pembahasan. Nah, apa itu inverter sine wave? Nah, inverter sine wave adalah perangkat yang mengubah tegangan DC menjadi tegangan AC dalam bentuk gelombang sinusoidal. Nah, seperti listrik PLN. Dengan proses kerjanya dimulai dari pembangkit sinyal PWM berfrekuensi tinggi, di mana lebar pulsanya diatur menggunakan metode dinamakan SPWM, sehingga rata-rata tegangan mengikuti bentuk gelombang sinus. Sinyal PWM ini kemudian dilewatkan melalui LC filter atau dengan rangkaian kapasitor dan induktor filter yang berfungsi menyaring komponen frekuensi tinggi dan hanya melewatkan komponen frekuensi dasar, sehingga keluaran yang muncul berbentuk sinus yang bersih dan stabil dengan bentuk gelombang yang lebih murni dan teodi rendah. Inverter sine wave aman digunakan untuk peralatan elektronik sensitif seperti komputer, motor listrik, dan peralatan medis yang digunakan pada dunia kedokteran. Oke, next. Nah, pada percobaan inverter sine wave ini menggunakan dua microcontroller. Yang pertama yaitu ada Arduino Mega. Arduino Mega ini bertipe 2560, adalah suatu microcontroller berbasis chip Atmega 2560 dengan arsitektur 8 bit dan kecepatan clock 16 MHz. Board ini dirancang untuk proyek berskala besar karena memiliki jumlah pin input output yang sangat banyak, yaitu berjumlah 54 pin digital. Di antaranya 15 mendukung PWM, 16 pin analog input, serta 4 port komunikasi UART serial. Hardware Arduino Mega bekerja pada tegangan logika 5 volt dan dapat disuplai menggunakan konektor USB, jack DC, maupun pin V-input. Board ini sangat cocok sekali digunakan untuk robotika kompleks, printer 3D, sistem kontrol industri, otomasi, dan proyek akademik yang membutuhkan komunikasi dengan banyak sensor, aktuator, dan modul serial. Nah, adapun datasheet pada microcontroller Arduino Mega 2560 yaitu up to 16 MIPS throughput at sampai 16 MHz 2560 bytes, dan dimana 8 itu digunakan untuk bootloader, 4000 bytes EEPROM, 8K bytes internal SRAM, 32x8 general purpose working register, real-time counter with separated oscillator, for 8 bit PWM channels, for programmable serial UART controller, peripheral SPI serial interface. Ini merupakan contoh datasheet atau gambar Arduino Mega 2560. Di sebelah sini itu ada pin PWM atau digital pins, dan di sebelah kiri menggunakan analog pins. Ada sumbernya itu atau tegangannya berjumlah 5 volt dan 13 volt. Ada VN, ada ground 2. Tengah-tengahnya ini menggunakan chip Atmega 2560. Ada lubang USB port
Ini adalah osilator atau clocknya 16 MHz. Ada power jack, ada power regulator, digital pins, ini digital pins, analog digital pins, ini digital pins. Ada SDA SCL 12 I2C, RTX PWM, serial ports, dan lain-lain. Kita memasuki microcontroller yang dua, yaitu ESP32 S2 Mini, yaitu sebuah papan microcontroller berbasis prosesor Extensa 32 bit berkecepatan tinggi hingga 240 MHz dengan dukungan konektivitas Wi-Fi 2.4 GHz yang terintegrasi, sehingga sangat ideal untuk aplikasi IoT atau Internet of Things. Board ini bekerja pada tegangan logika 3,3 volt, lebih kecil daripada Arduino Mega, dan memiliki jumlah pin GPIO multifungsi yang mendukung ADC, SPI, I2C, PWM, touch sensor, USB Auto G, serta berbagai protokol komunikasi digital lainnya. SP32 ini S2 Mini memiliki ukuran yang sangat kecil dibanding Arduino Mega. Namun, kecil ini memiliki performa lebih tinggi serta ada kemampuan tambahan atau ada port yang lebih bisa diunggulkan daripada board yang lain, yaitu Wi-Fi dengan 2,4 GHz ini. Modul ini sangat cocok sekali digunakan untuk pengembangan sistem otomatisasi berbasis internet, smart home, pemantauan sensor jarak jauh, dan perangkat IoT portable. Bawah ini adapun datasheet pada ESP32 S2 Mini, yaitu base-nya menggunakan Wi-Fi yang 2,4 GHz ini. Untuk lubang kabelnya dia menggunakan Type-C USB, 4 MB flash, 2 MB PS RAM, 27 input output, ada ADC, DAC, I2C, SPI, UART, dan masih banyak lagi termasuk USB OTG. Compatible with Lorin Mini Cells, TI Mini Cells. Compatible with MicroPython, Arduino, CircuitPython, dan ESP-IDF. Bisa digunakan untuk program Python, Arduino, dan lain sebagainya. Default firmware-nya yaitu MicroPython. Ini merupakan contoh gambar dari BMOS 32 SP32 S2 Mini, di mana ada 20 pin. Pin input output yang terdiri dari 1, 2, 3, 4 dengan 3,3 volt tegangan, dan ini merupakan USB untuk menuju ke USB Type-C nya. Ini ada S2 Mini chipsnya. Kecil ini dia menggunakan koneksi Wi-Fi 2,4, lebih unggul dibandingkan Arduino yang tidak memiliki Wi-Fi. Namun secara kecepatan transfer data, S2 ini lebih unggul dibandingkan Arduino. Nah, yang selanjutnya itu pembahasan tentang sinyal sine wave. Sinyal sine wave merupakan teknik yang digunakan untuk menghasilkan gelombang keluaran yang mendekati sinus, meskipun perangkat hanya mampu menghasilkan sinyal digital seperti PWM. Prinsip dasarnya adalah membandingkan gelombang referensi sinus berfrekuensi rendah dengan gelombang pembawa berbentuk segitiga atau gigi gergaji yang berfrekuensi tinggi.
ketika nilai sinus lebih besar dari karir, sinyal PWM berada pada kondisi high dan sebaliknya menjadi low. Pola pulsa yang berbentuk akan mengikuti bentuk sinus, sehingga meskipun sinyalnya berupa pulsa digital, rata-rata dayanya berubah secara halus menyerupai kurva sinus. Teknik ini sangat penting dalam inverter, motor DC, dan rangkaian konversi daya karena memungkinkan pembangkitan tegangan AC yang lebih bersih, stabil, dan rendah harmonisa. Faktor seperti modulasi indeks, frekuensi switching, dan frekuensi fundamental menentukan kualitas sinyal sinus yang dihasilkan melalui teknik modulasi sinyal SYNWAVE ini. Nah, adapun rangkaian tambahan pada sinyal SYNWAVE ini yaitu LC filter. Apa itu LC filter? Ada sebuah rangkaian penyaring rendah low pass filter. Sesuai namanya, L itu dinamakan untuk ada komponen yaitu induktor, yaitu L, dan C itu kapasitor. Dalam rangkaian LC filter ini ada komponen penting yaitu induktor dan kapasitor yang digunakan untuk menghaluskan keluaran PWM agar menjadi gelombang yang mendekati sinus murni. Induktor bekerja dengan menahan perubahan arus secara cepat, sehingga komponen frekuensi tinggi yang berasal dari switching PWM akan tertahan atau dilemahkan. Sementara itu, kapasitor bekerja meratakan perubahan tegangan dengan cara menampung dan melepas muatan, sehingga tegangan ripple yang terbawa dari PWM menjadi lebih halus. Ketika keduanya digabung, LC filter secara efektif memblokir atau menghapus komponen harmonisa switching yang berada di frekuensi tinggi, namun tetap meloloskan komponen fundamental seperti frekuensi 50 atau 60 Hz. Untuk mencapai hasil yang optimal, nilai L dan C harus dirancang sedemikian rupa sehingga frekuensi cut-off filter berperan penting dalam inverter dan sistem konversi daya untuk menghasilkan sinyal AC yang stabil, mengurangi gangguan elektromagnetik, melindungi beban, dan meningkatkan efisiensi sistem secara keseluruhan. Di sini pada percobaan pertama kita menggunakan Arduino board 2560 Atmega 2560, yaitu percobaan LC filter. Nah, pada percobaan ini akan dites atau dicoba sebelum menggunakan rangkaian LC filter dan sesudah menggunakan LC filter. Nah, kita coba lihat. Sini menggunakan kita atur dulu parameternya, yaitu di angka 20.000 Hz, di set 51 PWM nya 2000 Hz. Nah, sini menggunakan Arduino Mega 2560. Nah, ini percobaan sebelum menggunakan LC filter. Terlihat pada grafik itu riaknya masih sangat banyak sekali dan sinyalnya belum halus. Nah, pada probe yang ketiga kita akan kerahkan ke rangkaian LC filter, yaitu pada komponen induktor dan kapasitor. Terlihat pada masih sangat jelas riaknya. Nah, ini proses penggunaan rangkaian LC filter. Probe-nya itu dihubungkan ke kaki kapasitor dan induktor karena komponen tersebut adalah komponen utama pada rangkaian LC filter. Nah, setelah probe dihubungkan,
kita bisa lihat pada grafik pada osiloskop menunjukkan ripple sangat jauh berkurang dan hampir mendekati halus. Bisa dilihat pada grafik kuning itu ripple-nya sangat berkurang drastis daripada yang sebelum menggunakan LC filter. Ini pada grafik biru itu adalah grafik di mana gelombang pada sinus tersebut. Dengan ini, percobaan pada tanpa menggunakan LC filter ketika sinyal PWM dengan frekuensi 25 kHz dan modulasi sinus 50 Hz dengan duty cycle 50%, bentuk gelombang keluaran pada osiloskop berupa pulsa PWM yang tepat. Meskipun amplitude sinyal mengikuti pola naik turun mencapai sinus, namun secara keseluruhan gelombang belum membentuk sinus murni. Terlihat jelas adanya ripple frekuensi yang sangat tinggi disebabkan oleh switching PWM. Hal ini menandakan bahwa komponen harmonisasi tinggi masih dominan sehingga sinyal keluaran masih bersifat digital, belum layak digunakan sebagai sinyal analog. Nah, ketika kondisi menggunakan LC filter atau menggunakan rangkaian LC filter dengan induktor dan kapasitor, nah ketika sinyal PWM dilewatkan melalui rangkaian LC filter, terjadi perubahan yang sangat signifikan pada bentuk gelombang keluaran. Pulsa PWM berfrekuensi tinggi teredam secara nyata dan sinyal keluaran menjadi lebih halus serta menyerupai gelombang sinus 50 Hz. Ripple yang sebelumnya terlihat jelas kini berkurang sangat drastis, menunjukkan bahwa induktor menahan perubahan arus cepat sedangkan kapasitor meredam fluktuasi tegangan. Hal ini membuktikan bahwa LC filter bekerja sangat efektif sebagai low pass filter yang hanya melewatkan komponen frekuensi rendah dan menolak frekuensi tinggi dan BBM. Untuk percobaan selanjutnya, kali ini saya akan menjelaskan tentang program yang akan digunakan pada percobaan pertama, itu menggunakan Arduino Atmega 2560 yang dimana pada program ini menggunakan pin PWM 5 pin PWM-nya itu 5 dan 6. Nah, dengan baud rate 115/200 dengan menggunakan timer 3 yang digunakan yaitu 16 bit. Nah, peran timer 3 ini dikonfigurasikan dalam flash PWM mode dengan top sama dengan ICR3. Nah, ICR3 ini menemukan frekuensi PWM, sedangkan interrupt compare match timer 3 perfect dipakai untuk memperbarui nilai PWM secara periodik mengikuti fungsi sinus. Ada untuk menghitung sudut sinus. Ini angle 2 sama dengan kali PI value single sin frequency time count dan mengambil nilai sinus dan sin value sin dengan angle, ini sudut sinus. Ada juga untuk kendali rem motor atau inverter melalui nilai PWM, yaitu pin 5 untuk arah maju dan pin 6 untuk arah mundur.
Nah, intinya program ini menggunakan interrupt timer 3 untuk menghitung nilai sinus secara real time, lalu memodulasi PWM sehingga menghasilkan SPWM yang dapat digunakan sebagai sumber AC inverter atau pengendali motor melalui driver PTS 7960 menggunakan servometer. Itu menggunakan percobaan Arduino Atmega 560 dengan 10 variasi frekuensi BBM, synthwave, dan duty cycle. Bisa kita lihat pada percobaan kali ini. Sini menggunakan Arduino Atmega 560 dan beberapa variasi percobaan. Yang pertama yaitu kita mengset dulu pada oscilloscope. Ini pada keadaan awal. Ini grafik akan berubah secara otomatis mengikuti inputan dari GUI, karena GUI-nya itu otomatis menggunakan 10 variasi. Jadi setiap variasi itu berbeda-beda frekuensi, synthwave, dan duty cycle-nya. Dengan beberapa variasi tersebut menunjukkan grafik seolah-olah berubah dengan sangat cepat mengikuti perubahan inputan pada frekuensi, synthwave, dan duty cycle. Bisa dilihat pada grafik yang muncul pada oscilloscope, tidak adanya ripple yang muncul pada grafik tersebut. Oke, pada kali ini saya akan melanjutkan tentang program yang menggunakan microcontroller ESP32. Oke, pada program ini menggunakan pin PWM 6 dan menggunakan pin PWM 7. Nah, kan frekuensi minimal 100 dan maksimal 75.000 dengan resolusi PWM 8 bit 0 sampai 255. Nah, ini untuk variabel modulasinya, sen frekuensi itu 1, PWM frekuensi itu 10.000 Hz dengan duty cycle 50 duty cycle. Program ini bertujuan untuk menghasilkan sinyal PWM yang diamplitudo modulasi oleh gelombang sinus, kemudian dikirim ke driver PTS 7960 agar menghasilkan tekanan AC semu atau bolak-balik. Nah, konsep program ini yaitu terletak pada interrupt hardware timer ESP32 yang berjalan pada frekuensi PWM. Setiap interrupt, waktu distrik dihitung, nilai sinus dihitung, nilai sinus dimodulasi dengan duty cycle, hasilnya akan dikonversi menjadi nilai PWM. PWM ini dikirim ke driver antara maju atau mundur atau forward reverse. Di sini pun menggunakan perhitungan SPWM yang dimana 2pi kali frekuensi sinus kali waktu. Mengambil nilai sinus dari sinus angle.
menggunakan kendali arah output yaitu channel 0, GPIO 6 itu untuk arah maju, GPIO 7 untuk arah balik. Nah, sebenarnya program ini menggunakan hardware timer ESP32 untuk menghitung nilai sinus secara periodik, lalu memodulasi PWM LDC sehingga menghasilkan SPWM yang dikirim ke PTS 7960, memungkinkan pembentukan tegangan AC semu dengan frekuensi dan amplitude yang dapat diatur lewat serial. Pengaruh duty cycle 40% dengan 90% dan 30% dengan 8%. Berdasarkan video itu pada duty cycle rendah sekitar 20% hingga 40%, gelombang sinus hasil modulasi terlihat lebih kecil amplitudenya dan cenderung tidak simetris penuh. Pada duty cycle tinggi dengan nilai 70% hingga 90%, amplitude sinyal meningkat secara signifikan, terlihat lebih penuh dan mendekati puncak maksimum. Hal ini karena duty cycle menentukan nilai rata-rata tegangan PWM, sehingga semakin besar nilai duty cycle, semakin besar juga energi yang dilewatkan ke sinyal keluaran. Nah, pengaruh frekuensi PWM dari 10 kHz, 25 kHz, dan 50 kHz. Pada PWM 10 kHz, ripple atau riak frekuensi tinggi masih cukup terlihat pada gelombang keluaran, terutama pada saat duty cycle rendah. Pada PWM 25 kHz, bentuk gelombang sinus menjadi lebih halus dengan ripple yang mulai berkurang. Nah, pada PWM 50 kHz, gelombang keluaran terlihat paling stabil dan paling mendekati sinus ideal karena jarak frekuensi PWM jauh lebih tinggi dibandingkan frekuensi sinus. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi frekuensi PWM, maka semakin mudah sinyal dimodulasi, dan jika difilter, semakin baik kualitas sinyal analog yang dihasilkan. Yang ketiga itu pengaruh frekuensi synthwave dari 30 Hz hingga 100 Hz. Pada frekuensi rendah, sekitar nilai 30 Hz hingga 50 Hz, gelombang sinus terlihat lebih lebar dan jelas per periodenya. Nah, pada frekuensi sinus lebih tinggi, di angka 75 Hz hingga 100 Hz, gelombang menjadi lebih rapat dan perubahan amplitudo lebih cepat. Namun, secara umum, pada microcontroller Arduino Mega 2560 masih mampu mengikuti perubahan frekuensi sinus dengan baik, meskipun pada frekuensi sinus yang lebih tinggi terlihat sedikit distorsi, terutama pada kombinasi PWM rendah dan duty cycle yang sangat ekstrim. Pada percobaan pertama, yaitu percobaan 1 hingga 4 dengan PWM 10 kHz, gelombang sinus sudah terbentuk, namun masih terlihat ripple yang cukup jelas, terutama pada duty cycle dari nilai 40 dan 90%. Pada percobaan 5 sampai 8 dengan PWM 25 kHz, kualitas sinyal menunjukkan meningkat secara signifikan. Gelombang sinus terlihat lebih halus dan stabil, baik pada duty cycle rendah maupun tinggi. Dan percobaan 9 dan 10 dengan PWM 50 kHz, gelombang keluaran paling mendekati. Pada percobaan ketiga, yaitu menggunakan microcontroller ESP32 S2 Mini atau Wemos Rollin S2 Mini dengan variasi nilai yang sama saat menggunakan microcontroller Arduino Mega 2560. Dilihat sinyal dengan input frekuensi PWM 10 Hz, synthwave 50 dan duty cycle 20 menunjukkan grafik yang terlihat pada osiloskop.
percobaan menggunakan lalin S2 mini yaitu untuk mengetahui karakteristik sinyal PWM yang dimodulasi gelombang sinus pada WMOS S2 mini ini dan variasi frekuensi PWM dari 10 hingga 75 kHz dan frekuensi sinusoidal 30 sampai 100 Hz dan cycle dari 20 hingga 85%. Nah, untuk pengaruh duty cycle sendiri terhadap bentuk gelombang yaitu pada nilai duty cycle rendah sekitar 20-30%, amplitude sinyal terlihat kecil dan tidak mencapai puncak maksimum. Dan pada nilai duty cycle tinggi di sekitar 70% hingga 85%, amplitude sinyal meningkat secara signifikan dan gelombang sinus terlihat lebih penuh dan simetris. Hal ini menunjukkan duty cycle menentukan tegangan rata-rata PWM sehingga berbandingan lurus dengan amplitude sinyal keluaran. Yang kedua yaitu pengaruh frekuensi PWM dengan nilai 10 kHz hingga 75 kHz pada percobaan tersebut. Pada nilai frekuensi PWM 10 hingga 15 kHz, ripple masih terlihat cukup jelas pada gelombang sinus, terutama pada duty cycle nilai rendah. Nilai 20 hingga 30 kHz pada frekuensi PWM, gelombang mulai terlihat lebih halus dan lebih stabil. Dan pada nilai 40 hingga 75 kHz, gelombang sinus paling mendekati bentuk yang sangat ideal dengan ripple yang sangat kecil dan transisi yang sangat halus. Hal ini membuktikan bahwa arsitektur ESP32S2 mampu menghasilkan PWM berfrekuensi tinggi dengan resolusi yang baik, sehingga kualitas modulasi meningkat secara signifikan. Pengaruh frekuensi synthwave dari nilai 30 hingga 100 Hz pada frekuensi rendah di nilai 30 hingga 50 Hz pada percobaan ini, gelombang sinus terlihat lebih lebar dan lebih stabil. Pada frekuensi yang lebih tinggi dengan nilai 75 hingga 100 Hz, gelombang lebih rapat dan perubahan amplitudo lebih cepat, namun tetap dapat diikuti dengan baik oleh sistem PWM. Adanya sedikit distorsi mulai terlihat pada kombinasi frekuensi sinus tinggi dan duty cycle yang ekstrim, terutama saat diberi beban. Itu merupakan hasil dari percobaan menggunakan microcontroller ESP32S2 mini pada praktikum sistem pengendali elektrik yang dengan berjudul inverter synthwave. Pada tampilan GUI ini secara otomatis atau bisa diubah secara manual pada inputannya. Nah, kalau secara otomatis nanti grafik pada atau gelombang pada oscilloscope akan berubah secara sendiri mengikuti inputan dari GUI-nya atau inputan sesuai frekuensi PWM, frekuensi synthwave dan duty cycle. Ini duty cycle. Sekian video dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.